Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025, saya Rumana, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan B2 Universitas Sunan Ampel Negeri Surabaya dengan nomor induk siswa 06240825643. Pada hari ini 10 Oktober 2025, saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum dimulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Silakan duduk. Tanya, ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa? Nabi. Sakit? Iya. Kita doakan bersama-sama semoga teman kita Faiz segera diberi kesembuhan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu akan memberikan pelajaran tentang sikap berbakti kepada orang tua. Kita itu harus berbakti sama kedua orang tua kita, kepada bapak kita dan kepada ibu kita. Benar apa benar? Benar. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan cara bakti kepada orang tua dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang ketiga, menemukan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang keempat, merumuskan hikmah berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang kelima, merumuskan akibat tidak berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang keenam, mendemonstrasikan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Dan yang terakhir, menceritakan kembali pengalaman berbakti kepada orang tua dengan benar. Kita akan melakukan ice breaking dan tambah semangat. Nah, ayo berdiri.
surganya Allah. Dapat surganya Allah. Siapa di sini yang ingin masuk surga? Ibu juga. Ibu di sini juga ingin masuk surga. Caranya berbakti kepada kedua orang tua kita. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berkata lemah lembut kepada orang tua. Jadi kalau berkata kepada kedua orang tua kita harus dengan kata-kata yang lemah lembut. Misalnya, Miftah pergi ke toko nak ya beli garam misalnya sama orang tuanya. Lalu Miftah bilang ini, enggak mau. Salah apa benar? Salah. Itu adalah kata-kata yang kurang sopan atau kasar. Yang kedua, taat kepada perintah ayah dan ibu kita. Setiap perintah yang disuruh sama kedua orang tua kita itu harus melaksanakannya. Yang penting perintah itu adalah perintah yang baik. Misalnya orang tua kita menyuruh kita mencuri, mau dilaksanakan atau tidak? Tidak. Jangan dilaksanakan. Kalau nyuruh kita ngaji gimana? Kalau kita nyuruh belajar gimana? Yang ketiga, selalu mendoakan kedua orang tua kita. Setelah selesai sholat, kita angkat kedua tangan kita. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kita, sehatkan dia, mudahkan rezeki orang tua kita. Doakan nak supaya orang tua kita sehat. Yang keempat, jaga nama baiknya. Jangan sampai kita tidak menjaga nama baik kedua orang tua kita. Misalnya, kalau kalian sampai ke sekolah bukan menimba ilmu, malah bertengkar, itu menjaga nama baik orang tua kalian apa tidak? Tidak. Yang kelima, mencium tangan untuk meminta ridhonya. Yang keenam, menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Misalnya, ini orang tuanya ibu misalnya, ibu jalan. Nah, jangan jalannya kayak gini, itu tidak sopan. Tapi gimana caranya? Menundukkan badan. Iya. Misi bu misalnya, misi bapak. Nah, gini ya. Kalau menundukkan kepalanya ini karena ini adalah sikap sopan santun. Yang ketujuh, mendengarkan nasihatnya. Ini jangan gini misalnya. Jangan marah. Tapi jangan dengarkan nasihat ibu dan bapak kalian. Yang kedelapan, selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Kalau orang tuanya lagi sibuk di rumahnya misalnya, punya adik kecil, tidak sempat untuk cuci piring misalnya, dibantu ibu itu untuk cuci piring. Cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua. Yang pertama, senantiasa mengingat kebaikan orang tua kita. Orang tua kita itu sangat baik kepada kita. Kalau tidak baik, kalian tidak akan bisa seperti ini. Tidak akan besar, tidak bisa sekolah sampai kelas 3 itu alhamdulillah. Itu berkat kebaikan dari kedua orang tua kalian. Kalau tidak baik nak, kalian pasti dibiarkan. Kayak ke sekolah, tidak disekolahkan, tidak disuruh ngaji, tidak disuruh sholat. Tapi
dididik supaya menjadi manusia yang bermanfaat pada nantinya. Yang selanjutnya yang B, meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Kalau saya berbakti sama kedua orang tua saya, nanti sama Allah dibalasnya surga. Nanti dibalasnya surga. Yang C, selalu mendahulukan perintah orang tua. Misalnya, kalian lagi main game, atau nonton TV nih, ya? Atau bapak kalian menyuruh kalian untuk beli ke toko. Mana yang harus lebih kalian dulukan? Harus mendahulukan perintah kedua orang tua kita. Dan D, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Orang tua kalian hebat. Jadi harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, diberi orang tua yang luar biasa mendidik saya. Alhamdulillah ya Allah, dikasih orang tua yang sabarnya luar biasa. Dan beberapa bentuk gambar pengorbanan dan kebaikan kedua orang tua kita. Ini gambar apa ini? Ibu yang selesai melahirkan, baru anaknya langsung ditaruh di dadanya. Awalnya ditaruhkan untuk melahirkan seorang bayi ke dunia. Yang kedua, setelah lahir, lalu digendong, dibesarkan. Ketika nangis digendong, kenapa? Nah, kayak gitu seorang ibu. Pengorbanan seorang ibu. Yang ketiga, apa ini? Mencari nafkah. Mereka, bapak ibu kalian, mencari nafkah dengan cara bekerja. Ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi tukang bangunan. Yang keempat, itu gambar apa itu? Mengajari anaknya membaca, ya, mengaji. Kalian belajar membaca pertama kali itu bukan dari guru kalian, bukan dari guru ngaji kalian, atau bukan dari siapa, tapi dari kedua orang tua kalian. Hikmah berbakti kepada orang tua, bertambah kebaikan dan keberkahan, memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat dan ridho Allah. Yang keempat, mendapat nikmat surga. Yang kelima, bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Akibat tidak berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, itu ada akibatnya. Yang pertama, mendapat dosa besar. Jadi kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita itu akan mendapatkan dosa besar. Dan selanjutnya membatalkan amal baik. Meskipun ya nak ya, kalian berbuat baik sama orang, sama siapapun itu, tapi kalian tidak berbakti kepada orang tua, itu percuma. Yang pertama itu harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, jauh dari rahmat Allah. Allah itu tidak senang pada anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau ini mendapatkan rahmat Allah, kalian ini harus sayang kepada kedua orang tua kalian. Selanjutnya, dekat dengan murka Allah. Kalau kalian tidak sayang kepada kedua orang tua kalian, kalian itu akan dekat dengan murka Allah. Allah membenci anak-anak yang tidak sayang sama
Sama orang tua. Ibu, kalau orang tua kita, kedua orang tua kita, ibu sudah meninggal dunia, ibu bagaimana bu caranya saya berbakti kepada orang tua saya, bu? Mendoakan dengan cara mendoakan, pastinya dengan cara mendoakan. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya, ya Allah, semoga nanti kita bisa berjumpa di surganya Allah. Maka ketika kalian bersedekah, misalnya kasih nih sedekah sama orang, itu diniatkan, itu sama diniatkan ini sedekah untuk ibu saya supaya amalnya nanti mengalir atau sampai kepada ibu dan bapak kalian. Tapi kedua orang tua kalian meninggal, lalu kalian nakal di dunia, nanti imbasnya orang tua kalian itu dapat juga. Yang pertama, apa kaitannya ini cuci piring dengan sikap berbakti? Ini adalah kisahnya Al-Qamah. Di masa Rasulullah hiduplah seorang laki-laki yang bernama siapa? Al-Qamah. Ketika menjelang ajalnya, ngerti nggak menjelang ajalnya? Apa? Aku ngerti katanya Mbak Zahra. Menjelang ajalnya mau meninggal, tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah menyuruh Bilal ke rumah ibunya Al-Qamah. Berangkat nih Bilal ke ibunya. Berangkat, sampainya di rumah ibunya bilang, Al-Qamah ini anak yang baik. Anak yang baik. Tapi ternyata Al-Qamah ini lebih mementingkan istri. Lalu Rasulullah berkata, murka ibunya yang telah membuat Al-Qamah sulit mengucap La ilaha illallah. Rasulullah meminta Bilal untuk mengumpulkan kayu untuk membakar Al-Qamah. Mengetahui itu, ibunya serta berkata, saya memaafkan anak saya Rasulullah. Saya memaafkan, saya ridho. Lalu Bilal pergi nih ke rumahnya Al-Qamah. Apa yang terjadi? Al-Qamah bisa mengucapkan La ilaha illallah dan lalu meninggal dunia. Ada video pendek tentang seorang ibu yang kalian setelah menonton tadi sedih sama ibu juga sedih. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka akan menambah keberkahan dalam hidup kita. Kewajiban anak kepada orang tua adalah berbakti, menjaga nama baik, dan memuliakan mereka. Semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Setelah tadi pemaparan apa yang tadi Ibu sampaikan ke kalian, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Di kelompok 1 ya. Nah.
Sebelum ibu suruh, siapa yang mau maju ke depan? Ayo sini dah. Nanti kelompok lain menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 5. Kelompoknya bersama ya. Akan dibaca hasilnya. Yang pertama, Sebutkan 3 cara kalian berbakti kepada orang tua. 1. Mendoakan kedua orang tua. 2. Membantu kedua orang tua. 3. Menjaga nama baik kedua orang tua. kita ucapkan alhamdulillah. Kelas 3 ini alhamdulillah sudah paham dengan apa yang ibu sampaikan. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, kita itu akan disayang sama Allah, sama pencipta alam semesta ini. Tepuk tangan dulu. Boleh nggak lebih semangat lagi biar tambah semangat ya? Boleh. Ayo berdiri lagi dulu lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Sa. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Semangat. Silakan duduk. Nah, ibu di sini ada kegiatan proyek ini. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk bikin kartu orang tua kalian. Kata-katanya nanti yang indah ya. Misalnya, cinta kepada ibu misalnya. Ayo tindakan kebaikan aplikasi nyata di rumah ya ayah. Yang kalian lakukan di rumahnya apa saja? Ibu mau minta satu untuk ke depan membacakan suratnya kepada orang tuanya. Dengarkan, ini Kinar, teman kalian akan membacakan surat yang Kinar buat untuk ke orang tuanya Kinar. Silakan Kinar, dengarkan. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik. Aku sayang mama kepada mama walau aku gak punya waktu untuk mama, tapi aku sayang. Semoga mas selalu sehat selalu dan panjang umur. Maaf ya Pak, tadi malam aku tidak membantu kamu karena tadi malam menjaga nenek. Ya, tepuk tangan untuk Kak Kinar. Lanjut. Ya. Sekarang sesi nanya jawab. Ada yang mau ditanyakan ke ibu tentang berbakti kepada orang tua? Boleh Bang kita menolak apa yang ibu? Boleh apa tidak? Tidak. Tidak. Jawabannya? Tidak. Tidak, Bu? Tidak boleh. Kalau tidak katanya ibu tidak boleh. Nah, ada yang mau tanya lagi? Kita mau berangkat ke madrasah. Jika kita mau kalau mau berangkat ke madrasah atau mau berangkat ngaji. Oh, disuruh sekolah madrasah. Tapi Azam enggak mau gitu ya? Boleh enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Tidak. Sekolah? Tidak, Bu? Tidak boleh. Jadi kalau disuruh berangkat sekolah madrasah meskipun capek, kita itu harus tetap sekolah. Ada yang mau tanya lagi? Kalau ada yang mau bertanya, ibu yang akan bertanya di sini. Ajukan tangan. Yang mau maju silakan. Siapa yang mau maju? Oh ya, minta silakan.
Ya,